Baik, selamat malam. Perkenalkan saya Gede Kristanggani Sodiarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sosioinformatika dan keprofesian social computing. Oke. Jadi di sini aplikasi yang saya pakai yang saya pilih yaitu WISA, yaitu aplikasi assistive dan wellbeing technology. Oke, ini dia WISA, aplikasi kesehatan mental berbasis AI, chatbot plus pustaka self-help dan pilihan coaching manusia. Untuk link aplikasinya ada di play.google.com. Oke, jadi masalah yang dikaji dari aplikasi WISA ini adalah banyak orang muda di Indonesia yang mengalami kecemasan atau depresi ringan tapi dia enggan ke layanan formal. Remaja ini sering menghadapi tekanan akademik, masalah sosial seperti bullying, perubahan dalam keluarga, dan tantangan dalam mencari identitas diri. Di era digital ini pun menambah kompleksitas permasalahan dengan munculnya cyberbullying, kecanduan media sosial, serta perbandingan sosial yang dapat memicu kecemasan dan depresi. Untuk solusinya sendiri, aplikasi ini merupakan aplikasi edukasi dan kesehatan mental berbasis AI sehingga menawarkan solusi yang inovatif untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, teknologi AI ini memungkinkan pengembangan platform dapat memberikan dukungan 24/7, anonimitas, dan terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan individual remaja. Lalu mengapa WISA ini bisa masuk ke dalam social computing? Jadi social computing ini ada di bagian interaksi sosial sebagai intinya. Jadi pengguna berbincang dengan chatbot, kadang dengan coach manusia, sehingga ini membangun ruang sosial atau komunitas dukungan emosional. Kemudian adanya fitur anonimitas, reputasi dan kepercayaan terhadap bot coach menciptakan dinamika sosial baru. Kemudian dari algoritma sosial komputasi seperti NLP, pemrosesan chat, rekomendasi sahabat tools, sistem eskalasi mendukung dan memfasilitasi interaksi dan kesejahteraan sosial. Selain itu, meskipun penggunanya banyak secara individual, tapi mereka turut membentuk ekosistem digital well-being. Nah, ini menjadikan WISA itu bukan sekadar tool komputasi, tapi juga platform sosial yang memfasilitasi interaksi, dukungan, dan perubahan sosial. Kemudian ini analisis dari sisi sosialnya. Untuk stakeholdernya, penggunanya ada individu, yaitu remaja dan dewasa yang sering merasa cemas, stres, atau ingin memperbaiki kesejahteraan. Kemudian ada coach manusia atau terapisnya, ini dipakai oleh WISA. Kemudian ada pengembang dan operator aplikasinya. Kemudian ada institusi kesehatan dan masyarakat umum yang berdampak dari kesehatan mental. Kemudian untuk needs and behavior, ini kebutuhan untuk berbagi perasaan didengar tanpa stigma. WISA menawarkan anonimitas dan akses yang mudah. Kemudian budaya stigma terhadap kesehatan mental masih tinggi banyak negara, sehingga WISA menjadi alternatif untuk mengurangi hambatan. Kemudian interaksi pengguna bot, relasi baru antara manusia dan AI dalam konteks kesejahteraan. Kemudian resiko sosialnya, pengguna mungkin mengandalkan bot secara berlebihan atau merasa bahwa support manusia itu kurang. Kemudian untuk dari sisi dinamika sosial dan normanya, ini anonimitas memungkinkan ekspresi yang lebih bebas, tapi juga menuntut sistem moderasi privasi yang kuat. Kemudian untuk distribusi langkah eskalasi, jadi ketika bot mendeteksi bahaya, dia langsung mengarahkan ke layanan manusia atau krisis instalasi gitu. Mekanisme ini menciptakan norma bahwa bot adalah awal dan bukan final. Komunitas pengguna bisa berbagi pengalaman, ya meskipun WISA itu lebih ke interaksi individu ya. Tapi dengan demikian bisa membentuk norma bahwa aplikasi kesehatan mental adalah hal yang normal. Kemudian untuk analisis dari sisi computing atau komputasinya, nah ini terbagi jadi dua, yaitu komponen teknis serta algoritma dan desainnya. Untuk komponen teknisnya, jadi si WISA ini merupakan chatbot berbasis NLP. Dia menyediakan respons berbasis CBT atau DBT. Kemudian dia memiliki pustaka self-care, lebih dari 200 tools digital berdasarkan riset klinis. Kemudian ada sistem eskalasi dan keamanan untuk menyaring risiko tinggi dan mengarahkan ke sumber krisis atau coach manusia. Untuk data dan keamanannya, WISA mematuhi standar seperti ISO 27001 dan 27701, enkripsi data serta compliance privasi. Kemudian WISA pun memiliki model monetisasi, itu model freemium plus layanan coach manusia terapi sebagai premi tambahan. Kemudian dari sisi algoritma dan desainnya,
WISA memiliki klasifikasi status emosional dari input pengguna untuk menentukan respons atau eskalasi. Kemudian personalisasinya, pengguna bisa memilih tools atau latihan sesuai dengan profilnya masing-masing. Skalabilitasnya, WISA melayani jutaan pengguna dengan uptime 24/7. Untuk keandalan dan fairness-nya, WISA memastikan bahwa botnya responsif terhadap berbagai kultur bahasa maupun latar belakang. Untuk integrasi manusia in the loop, ketika bot tidak cukup, human coach akan melakukan intervensi, itu fitur dari mereka. Serta logging dan analytics-nya untuk melihat penggunaan, efektivitas, engagement rate, dan analitik lainnya. Nah, studi ini menunjukkan rata-rata sesi yang dilalui pekerja medis adalah kurang lebih 10,9 sesi selama kurang lebih 3,8 minggu. Kemudian untuk pertimbangan etika dan mitigasinya, yang pertama tentu saja privasi dan anonimitas ya, karena data pengguna itu sangat sensitif. Kedua, safety-nya. Ketiga, transparansi. Keempat, bias dan keadilannya. Kelima, akuntabilitas dan regulasi. Dan keenam, pengaruh sosial dan ketergantungan. Kemudian untuk mitigasinya, bisa melakukan jaminan enkripsi end-to-end, penggunaan jalur eskalasi otomatis dan manual yang jelas, evaluasi keberhasilan secara independen, adaptasi lokal, pelatihan khusus bagi coach manusia, serta kolaborasi dengan lembaga kesehatan mental. Kemudian ada beberapa impact-nya ya, impact WISA ini pada masyarakat. Untuk dampak positifnya tentu saja meningkatkan akses ke dukungan kesehatan mental, terutama bagi yang sulit kelayanan tatap muka. Nah, kebetulan kan waktu COVID-19 itu susah tuh ya untuk tatap muka. Nah, ini WISA digunakan cukup melesat ya penggunaannya selama masa tersebut. Kemudian menurunkan hambatan stigma, efisiensi, serta bisa membantu lembaga kesehatan membuat kebijakan dalam memahami pola kesejahteraan mental masyarakat. Untuk dampak negatifnya, bot tidak menggantikan hubungan terapeutik manusia yang kompleks dan bisa merasakan nuansa emosional. Jadi tetap perlu ada manusia. Kemudian pengguna mungkin menunda mencerdaskan profesional karena merasa cukup dengan bot. Nah, ini dampak ketergantungan. Kemudian resiko privasi data jika sistem bocor atau disalahgunakan, serta masalah bias jika model kurang representatif untuk kelompok tertentu. Maka responsnya bisa kurang tepat ya. Kita sampai ke bagian akhir yaitu kesimpulan. Jadi WISA adalah contoh kuat dari social computing dalam domain kesehatan mental. Jadi WISA ini memadukan interaksi sosial manusia dengan bot serta manusia dengan manusia dengan komputasi, chatbot AI, self-help library, serta data analytics. Dari sisi sosial, WISA membuka akses dan dukungan bagi banyak orang yang selama ini terhalang. Dari sisi komputasi, ia menggunakan algoritma dan arsitektur yang memungkinkan skala besar, personalisasi dan integrasi manusia in loop. Namun penting untuk diingat bahwa teknologi bukan pengganti terapi profesional dan harus dijalankan dengan standar etika tinggi. Untuk masyarakat sendiri, WISA bisa menjadi alat penting dalam menjembatani gap layanan kesehatan mental, asalkan diimplementasikan dengan benar. Oke, mungkin demikian presentasi social computing dari saya. Terima kasih, selamat malam.